7 amalan harian Rasulullah. Ketujuh amalan ini merupakan amalan yang dicintai dan disenangi Rasulullah dan para sahabat. 1. Salat tahajud. Salat tahajud hukumnya sunnah muakkad dan merupakan kebiasaan Rasulullah sepanjang hidupnya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." Surah Al-Isra, ayat 79. Dalam ayat ini terdapat dua hikmah, yaitu, 1. Sebagai peningkat ibadah dan terpelihara dari segala hal keburukan. 2. Merupakan amalan para salafus saleh, para sahabat, tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. Seafdal-afdal salat di luar salat 5 waktu ialah salat tahajud berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari. 2. Tilawatil Quran. Kalau bisa sebelum terbit fajar kita mengawali hari dengan tilawatil Al-Quran. Sebaik-baik membaca Al-Quran adalah sebelum fajar. Allah akan memberikan cahaya di alam kuburnya maupun di hari kebangkitan. Allah juga memberikan cahaya pada wajahnya, tangannya, kakinya dengan cahaya ahlul Al-Quran. Apabila ingin memiliki Al-Quran, maka tambahlah hafalan. Apa yang engkau hafal maka itulah yang engkau miliki dari Al-Quran. Orang yang belajar dan memperbaiki bacaan Quran, makrajul huruf, tajwidnya, maka dia akan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. 3. Bersegera ke masjid untuk salat berjamaah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad kedatangan seorang lelaki buta. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki seorang penuntun yang menuntunku ke masjid." Maka ia meminta kepada Rasulullah untuk memberinya keringanan sehingga bisa salat di rumahnya. Lalu Rasulullah memberinya keringanan tersebut. Namun ketika orang itu berbalik, beliau memanggilnya, lalu berkata kepadanya, "Apakah engkau mendengar panggilan salat?" Ia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Maka penuhilah panggilan azan tersebut." Rasulullah juga bersabda, "Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis lain, beliau bersabda, "Barang siapa yang salat Isya berjamaah maka seolah-olah dia telah salat selama separuh malam, dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat seluruh malamnya." Hadis riwayat Muslim. 4. Salat duha. 360 sendi tulang kita diminta untuk bersedekah kepada Allah setiap hari, maka cukup bagi seseorang melaksanakan salat duha untuk memenuhinya. Salat duha juga amalan untuk melapangkan rezeki. Menurut para ulama, salat duha dikerjakan ketika matahari naik sepenggalan sampai menjelang zuhur. Barang siapa mendapati naiknya sepenggalan matahari, maka laksanakanlah salat 2 rakaat. 5. Bersedekah. Tidak ada hari yang dilewatkan Rasulullah tanpa bersedekah. Di dalam surat Al-Munafikun ada sebuah pesan agar kita bersedekah. Allah Ta'ala berfirman, "Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu." Lalu dia berkata, "Menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh." Surah Al-Munafikun ayat 10. 6. Menjaga wudhu. Agar senantiasa dalam keadaan salat meskipun tidak melakukan salat dan menjaga diri dari perbuatan dosa, yaitu berada dalam keadaan suci dari hadas. Awali salat dengan menyempurnakan wudhu dan memperhatikan adab-adabnya. Salah satu amalan sunnah sebelum salat subuh ialah menggosok gigi dan membasuh tangan, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Hikmah menghirup air ke hidung 3 kali ketika bangun tidur adalah untuk mengusir setan yang berdiam diri di dalam rongga hidung. Nabi bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka jangan mencelupkan tangannya ke dalam bejana sebelum ia mencucinya 3 kali. Karena ia tidak mengetahui di mana letak tangannya semalam." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dari Jabir, Umar bin Khattab mengabarkan bahwa ada seseorang yang berwudu lantas bagian kuku kakinya tidak terbasuh, kemudian Nabi Muhammad melihatnya dan berkata, "Ulangilah, perbaguslah wudumu." Lantas ia pun mengulangi dan kembali salat. Hadis riwayat Muslim. 7. Istighfar. Rasulullah tidak pernah kurang dari 70-100 kali beristighfar dalam sehari. Setelah amalan sunnah itu dilaksanakan maka kerjakanlah amalan lainnya. Nabi bersabda,
Keadaan seorang hamba paling dekat dengan Rabb-Nya adalah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa saat itu.